Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa huwa bima'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadis man a'zama li maulidin nabi ta'ziman wa takriman kuntu sadi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aidan man ahabbani ma'i bil jannah amma ba'du. Qadaratul muhtaramin far'alim, para ustaz, tokoh agama, mohon maaf nama dan gelar tidak saya sebutkan satu persatu karena memang tidak dikasih catatannya, Pak. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pribadi. Kita doakan para ustaz kita, tokoh agama kita yang ada di kampung kita, Bapak Ibu dan Saudara, mereka beliau ini mengamalkan ilmunya barokah, amin. Insya Allah umurnya juga manfaat, amin. Insya Allah diberikan rezeki yang murah untuk bekal beribadah, amin. Insya Allah tahun depan bisa berangkat umrah dan haji, amin. Insya Allah kita doakan rabine nambah maning. Hah? Ya emang laki sirah. Lagi kita menggedewakan lagi ustaz, lagi sirah sama RT. Bo, nggak pempes orang sirahku. Hah? Awas sirahku, nguyuh sirahku. Hah? Kita doakan Mbak, tokoh-tokoh agama kita, Masya Allah, tanpa adanya mereka kita tidak bisa mengenal yang namanya Al-Quran, betul? Meskipun ada nabi-nabi terdahulu, meskipun ada ulama-ulama terdahulu, kita nggak sadar, Pak, mohon maaf, ngundang ceramah kadang-kadang mah lewat provinsi luar, kita nggak sadar ada guru ngaji kita di kampung kita bisa bismillah karena mereka, kita bisa baca yasin karena mereka, tapi justru ustaz guru-guru yang ada di kampung kita tidak dipakai sama sekali. Di mana akhlak lu? Paham? Ampura Kang Mustafa ya, aja ngelamun konon ya. Orang tega kita mengenang. Iya, karena mas sambutan tadi masyarakatnya jamaah wasing numbang kayaknya makanya. Ya Pak ya. Mohon maaf Pak. Juga alhamdulillah kita doakan di sini tadi Pak Seklur, sekretaris lurah, sudah menyampaikan sambutannya mewakili Pak Lurah karena beliau hadir di tempat yang lain yang sama. Kita doakan mudah-mudahan beliau berada di kepemerintahan, insya Allah senantiasa diberikan kemudahan, Mbak. Insya Allah. Mudah-mudahan Pak Seklur beserta lurah juga insya Allah mampu melihat keinginan masyarakatnya.
Insya Allah kalau ada bantuan jangan semuanya dulu rebe, dulu rebe. Hah? Bener? Aisyirah. Bener? Ya jangan salahin saya. Jangan. Tapi biasanya Pak Seklur kerjasama sama Kades sama RT. Iya. Iki mah puaki unyin. Waduh. Sing lain orang kebagian. Itu di sana di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung, di sini. Pak, ini Pak orangnya ngomong. Ini orangnya yang ngomong Pak. Tuh ditandain. Insyaallah Pak ya. Yakin insyaallah saya mempercaya. Nih orangnya yang bilang sama nih. Duaan ini Pak, nih. Iya. Dah ngaji jam segini mau dibuat hiburan aja lah ya. Mending hahaha hehe balik mau berkat benggus. Bener? Iya ngaji udah siang begini kebanyakan acara mau sampai jam berapa berhentinya? Ngebahas maulid Pak paling tidak itu 2 jam. Paling tidak itu 2 jam lah. Sekarang sudah 2:30. Saya baru mau qadimah saja nanti azan asar. Ya sudah selesai. Amplop jangan dikurangin Kang, tetap. Penting itu mah Pak, penting. Ya sama-sama kita hormati Bapak Ketua PHBI dalam hal ini Bapak Ustadz Mustafa, juga masyarakat yang ada di kampung Sukajaya Laut, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maulid. Insyaallah siang menjelang sore hari ini semua kita dijadikan hamba-hamba yang beriman di hadapan Allah. Juga insyaallah semua kita hadir pada sore hari ini insyaallah diangkat dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kata riwayat Pak, ketika ada kegiatan seperti ini, pengajian, Allah memanggil Jibril Pak. Kata Allah, Jibril tali hijaniku. Lampung rupanya Pak Jibril. Alhamdulillah bahasa mah paseh Pak. Saya memang kelingkungan saya di Kuripan Pak, asli, makanya ngundang saya mahal. Iya, mau bahasa apa? Bahasa semut kayak si siapa tuh? Hah? Si Gubron? Bisa cuman kakak kikik ya? Goblok gitu si Gubron. Tali kata Allah, kesini kamu Jibril. Siap. Ngapain? Kamu turun ke musola An-Nur, di sana ada yang lagi maulid. Nih bawa 3 karung, cabut dan angkat dosa-dosa orang-orang yang lagi maulid tuh. Hebat nggak coba Pak? Padahal cuma duduk doang kita, iya kan? Dosa kita diangkat, pulang kita dapat berkat, telur kita dikasih, bener nggak? Apa nggak enak coba gitu? Cuman datang gini doang, diangkat dosa kita. Oh, kalau begitu enak dong Ustaz, nggak perlu sholat, nggak perlu ngaji. Ya sudah, lu ada muludan ngeriung, ngeriung ya. Rabine sapaku. Cuman saya tanda tanya tadi Pak Mustafa, kenapa itu dibiasakan begitu mahalul gambar abah, ada kotak kardus aqua jalan itu. Apa itu? Salawat. Duitnya buat siapa? Duitnya buat? Buat kasih apa? Ngotak. Bebagi malah bayar mekar. Enggak ya? Enggak, jangan ragu. Dah hadirin rahimakumullah.
Turunlah itu Jibril, bawa 3 karung, diambilin semua dosa-dosa kita ibu. Begitu sudah penuh 3 karung, dibawa kepada Allah. Allah, saya sudah ngambilin dosa orang-orang yang lagi maulid di Musola An-Nur. Lantas bagaimana ya Allah? Sekarang begini Jibril, kamu turun lagi ke dunia, 3 karung itu bawa ke gunung 1, buang di sana, kasihin ke makhluk-makhluk yang ada di gunung. Siap. Yang 1 bawa ke laut, berikan sama makhluk-makhluk yang ada di laut. Yang 1 lagi bawa ke lapangan yang sunyi, yang kosong di sana, buang 3-tiganya itu. Siap. Allah turun lagi. Begitu turun, dibawa 1 karung dosa itu pak ke gunung. Jibril mengucapkan salam, assalamualaikum ya ummati hutan, bahasa kitanya. Dijawablah sama makhluk-makhluk yang ada di hutan, waalaikumsalam ya Jibril. Ngopo sira kowe. Rupanya Jibril langsung berbeda arah Pak Jowo Pak. Kata Jibril, saya diutus oleh Allah untuk memberikan 1 karung dosa orang-orang jamaah Musola Nur. Tolong terima deh. Kata makhluk yang ada di gunung, no way. Saya menolak. Jangankan membawa dosa orang-orang yang ada di An-Nur, dosa kami pun masih banyak. Tolong bawa lagi lah Bril. Dibawa. Yang 1 di laut, juga sama makhluk-makhluk laut nolak Pak. Yang 1 lagi dibawa ke lapangan, makhluk-makhluk yang ada di lapangan pun menolak. Jibril bingung, apa jiyo? Aduhlah Jibril, mulang lagi Pak, naik lagi ke atas, laporan kepada Allah. Allah, saya sudah ke gunung, sudah ke laut, sudah ke lapangan, tapi semua mereka menolak. Bagaimana ini ya Allah? Oh, kalau begitu Bril, siramudun maning, turun ning Musola An-Nur, bawa lagi ke Musola An-Nur. Turun Jibril Pak, bawa 3 karung dosa tadi. Begitu sudah turun, bagaimana ini ya Allah? Saya sudah sampai di sini. Yang 1 karung Jibril berikan sama orang yang pengajian sedang dibuka, belum selesai, dia sudah pulang duluan. Kasihin 1 karung tuh sama ibu-ibu yang tadi pulang tuh. Mana tadi itu? Pulang kan? Aman kita Bu, sudah dibawa dia tuh 1 karung. Hah? Mana orangnya? Pulang. Alhamdulillah aman kita udah. Dosa kita dibawa sama ibu tadi tuh. Tuh. Terus yang 1 lagi bagaimana ini Allah? Berikan Jibril sama jamaah yang ada di An-Nur. Pengajian sedang dibaca, pengajian sedang dikaji, dia jojo ngobrol main handphone. Deh hadroh tuh. Siraku, hei, sira. Kita lagi ngaji punya HP apa siraku? Mungkin kita mau yakin hadroh itu Pak, bener aja. Cuman ininya doang, menang peci putih, seragam. Apa Bu? Betul, anak ibu? Oh bukan. Ampura Abah, mohon maaf, lagaknya doang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Datang waktu sholat zuhur, zuhur mah nggak ditinggalin, jojong nguyak-nguyak HP model begini. Bukan hadroh ini, bukan. Sana di Bandar Lampung, sini mah lihat sendirilah tuh. Saya nggak mau ngomong. Maaf ya Boy ya, Lur ya, ampun ya. Aja sigat kita balik ya, aja ya. Aman ya, aman. Ya ora apa-apa sih, harus mencegat kita masih siapa bener Bang. Pak TTKDH. Teka dia teka itu. Iya TKDH itu teka dia teka itu. Jadi dirinya baik. Bodoh amat lah. Gua yang ceramah.
Gua yang ngomong, gua habis pulang dari sini mah pulang udah dibayar. Oh iyalah. Syukur diundang lagi. Enggak juga, emang cuma di sini doang diundang. Enggak, Bu. Jujur saya malah alhamdulillah udah lintas provinsi Kang Mus. Bener aja. Jujur, itu kameramen saya Saburai TV. Bener, di channel YouTube-nya silakan Ibu cek nanti pulang dari sini. Suma TV Spasi Indonesia. Di situ ceramah-ceramah saya. Makanya bukan kaleng-kaleng undang saya, Pak, bener aja. Ini kalau enggak mukanya si Ellen, males saya kesini nih. Mana orangnya itu? Berhubung ayah dulu beta hijita, mudah-mudahan panjang umur, sehat. Iya, yang lain mati tinggal dia aja sendirian. Pelangap, longo, bedi dia. Ujung-ujungnya nyebur ke laut, mati juga dia. Mana orangnya? Ellen. Hadirin rahimakumullah, tuh satu karung diberikan sama orang yang ngaji sedang berlangsung, tapi dia nguyak-nguyak main HP ngobrol. Terus yang satu lagi bagaimana Jibril? Ya Allah, Jibril berikan sama jamaah yang ada nur, dinda nur, pengajian sedang dikaji, tapi dia malah nyender sambil ngantuk. Tuh, ada kelihatan. Tuh, bawa sekarung dosa tuh. Kami aman kita, Pak, aman kita. Yang satu dibawa sama ibu tadi pulang, yang satu lagi sama main hadroh yang main HP, yang satu lagi nu HS. Jadi kita pulang aman, lur, aman. Insya Allah nggak ada dosa. Ya. Kayaknya nama galak amat cina ini sama Ustaz. Bodoh amat, emang tipe gua begini lur. Saya nggak bisa Pak lembut-lembut ceramah itu Pak, saya lur. Saya nggak bisa lembut-lembut itu. Harus begini, ini memang gaya saya. Kalau lembut-lembut, bapak-bapak, alay itu mah alay. Alay itu mah. Lagunya Stesu. Ampun, itu mah ibu-ibu biasanya yang suka senam. Ya, ibu suka senam ya? Senam? Ibu senam? Mana yang senam, mana yang senam? Jangan nggak ada ini. Ada. La ilaha illallah. Sudah Bu, kalau sudah tua mah nggak usah banyak laga. Senam laki serang itu pengen ngopi. Iya, bapaknya suaminya nanya sama anaknya, Nong, mama kamu kemana? Pagi-pagi begini sudah nggak ada. Nggak tahu Pak, sudah berangkat pakai legging. Kemana? Senam di kantor lurah. Kaos anaknya dipakai Pak, pakai celana legging. Masalah dilihat salah nggak dilihat? Mubazir. Sudah sih kalau sudah tua mah nggak sebanyak laga, istiqomah di rumah, istirahat ngadakom di imah. Ini mah udah tua banyak laga, barang nyampe ke lapangan teh sama istri Pak Lurah. Kita pemanasan dulu ya ibu-ibu ya. Pemanasan disetel. Enak. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah solehah semua ya. Kenapa saya bilang solehah? Sore hari ini mah pakai jilbab semuanya. Pulang dari sini mah udah panas kepala, dilemparin gas. Aduh mah betahnya jiwa. Dan rahimakumullah. Tuh kegiatan maulid. Apa tujuan maulid yang diadakan oleh Mushola An-Nur? Man a'zama li maulidin Nabi. Siapa saja orang yang mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad. Pak, Ibu, jangankan kita umat yang akhir, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, mereka juga sama ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, apalagi kita. Maka insya Allah
Caranya bagaimana? Di samping kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, sama ketika datang bulan Rabiul Awal, rame-rame Islam mengadakan kegiatan maulid. Ada 3, Bu. Ada yang maulidan, ada yang muludan, ada yang maulidan. Mana yang benar? Hah? Satu lagi. Ada yang bilang muludan, ada yang bilang maulidan, ada yang bilang mauludan. Mana yang benar? Yang benar? Yang benar? Ibu yang belah sana, maju, saya kasih duit. Tapi pulangin 99.001. Tiga-tiganya benar, Pak. Maulidan benar, muludan benar, mauludan juga benar, karena artinya hampir sama. Maulidan adalah manusia yang dilahirkan, mauludan adalah tempat yang dilahirkan. Sama saja. Yang nggak benar begini, begitu ngelihat rombongan ibu-ibu rame begini, agak nipa nih Bu, mulutan, mulutan. Kalau mulutan ya bebadog bah, menganggaw. Iya, kalau mulutan. Makanya dari tadi saya mikir, ini maulidan apa mulutan ini? Kalau mulutan, kenapa ini panitia nggak peka? Biasanya saya, Pak, begitu nyampe ke atas podium sana ceramah, itu Sprite, Coca-Cola, kopi ada di situ. Rokok Sampurna Mil 2 bungkus, Pak, biasanya. Iki mating bating. Lah segar doang. Atulah segar mah panas dalam, Lur. Mikir ge mikir. Allahu Akbar. Bodoh amat lu. Bener nggak? Nggak usah pelit-pelit maulid malur. Sebab kenapa Bapak Ibu dan Saudara, maulid ini luar biasa. Saya pernah, Pak, saya keluar ceramah di salah satu tempat di Lampung Selatan, Tanjung Bintang. Di sana per kakak kalau nggak ngabisin 5 juta bukan muludan. Bayangin, bayangin, coba bayangin sobat, 5 juta bukan muludan. Di sini la ilaha illallah, rokok Allah, kopi Allah, dikasih minuman, dikasih sedotannya doang. Aduh, Desi ini namanya penderita sirah, tapi alhamdulillah ada kotak, ada besek, masya Allah, luar biasa. Insya Allah ini berkah, ini berkah maulid, Pak. Maulid luar biasa, Pak. Cuman adanya di bulan maulid pohon pisang, buahnya telur. Betul? Bahkan yang lebih hebat lagi ada, lagi yang lebih hebat lagi ada. Perahu yang biasanya nyari ikan ke laut, sore hari ini mah ada di tengah-tengah musola An-Nur. Hebat, perahunya nungging lagi. Dari tadi saya mikir, ini siapa yang buat ini perahu nungging kiri, tapi isinya raweang, cuman 1, 2, 3, tapi insya Allah berkah. Yang kedua, Bu, barang siapa yang bersedekah di bulan maulid, meskipun dia sifatnya sombong, sifatnya ria, ingin dilihat orang lain, tetap masih dapat pahala di bulan maulid. Mah beda dengan bulan-bulan yang lain. Maka bulan maulid, yuk kita ramein. Satu, niatnya adalah ta'ziman wa takriman li maulidin nabi. Yang kedua adalah niatnya syiar, mengenang sejarah baginda Nabi. Sebab mohon maaf, Pak, mohon maaf, tanpa adanya perjuangan Nabi, dulu ada zaman Nabi Adam, berlaku untuk umat Nabi Adam. Ada umat Nabi Nuh, juga berlaku untuk Nabi Nuh. Diutus
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh manusia, kafir, Islam, sholat atau tidak. Ternyata kalau dia Islam masih ada percikan nur cahaya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur Pak, beruntung kita. Cuman masalahnya jangan cuman sekedar nih kegiatan maulid tiap tahun diadain. Kegiatannya seperti rame, selesai maulid jojong, suami masih marah sama istri masih pelotot sama suami. Ya tuh yang ketawa pasti tukangnya. Ada nih kalau mau jujur Pak, kalau mau jujur Bu, Ibu, Bu, hei Bu, ya jujur nih semua. Ibu nyuci baju, nyuci celana suami, begitu dicuci ada duit 100.000, dipulangin apa diambil duit? Nih Pak, istrinya nih tukang maling duit nih. Sekali lagi, kalau nyuci baju suami di kantongnya ada duit 100.000, diambil apa dipulangin? Diambil, kompak. Kalau saya kasih tahu, ibu marah nggak? Marah nggak? Bener? Serius? Janji ya? Ketemuan di mana kita? Saya kasih tahu ya, Bu ya. Mohon maaf, kalau kata ibu diambil, hati-hati. Bu, mohon maaf. Apa alasan ibu itu nemu duit suami di kantong suami ibu? Apa alasannya? Kang Mos, duit suami, duit istri. Pantesan kita nggak pernah punya duit. Emang hebat perempuan. Polda apa polisi tidur? Iya saya Pak, ceramah kemana-mana, siang ceramah, malam ceramah, zuhur ceramah, pokoknya keliling Bapak. Pulang sampai ke rumah setor sama istri, keliling lagi. Saya mikir lama-lama aing doang tuyul ya. Iya Pak, lama-lama saya kayak tuyul, suruh keliling nyari duit, pulang ke rumah setor. Tuyul mah enak, begitu setor dia nyusu. Lah saya kelenger saya mah. Masya Allah, mau nyusul juga gimana, begitu dipegang udah eor. Sayur Pak, isurak lo. Salah satu ibadah itu adalah yang membahagiakan umat atau jamaah ya. Nah ini yang calon surga yang ngerti nih. Ini yang peka Kang Mus. Panitia nggak peka sama gua minta rokok sama kopi enggak. Kira saya bawa kopi. Masih nggak ngerti juga pas saya keluar. Aduh, ayo kumaha ayo ngomong nanya. Udahlah, udah terima aja lah. Yang penting tetap amplop nggak usah dikurangin Kang Mus. Tetap jangan jempolnya doang. Saya mah Pak cuman berharap ceramah di mana-mana juga, pulang dari sini insya Allah saya dapat amal. Allahu Akbar. Kalau amplop mah Bu, di mana-mana yang ngundang pasti sudah tanggung jawab disiapin, bener nggak? Yang jadi masalah isinya itu loh, isinya itu yang jadi masalah. Kalau soal angka relatif, yang penting 0 ada 9 itu ge. Saya emang nggak berharap banyak nih habis pulang ceramah. Mudah-mudahan saya pulang dari sini ibu-ibu semua doanya dijabah, maka pulang dari sini saya insya Allah dapat doa. Duit mata duitan bener loh. Allah Akbar. Kok begini Pak ya di sini mah ya? Ini pengajian begini siapa yang ngajarin sih? Hah? Saya ting bating orang kita mah duit. Emang bener-bener Pak perempuan mah di mana-mana. Kita ini Pak, kita
Sanajan umpama di pundaknya ada bintang 2, paseklur pak, paseklur bu, di kelurahan mah dia enak gagah tinggal curug, tolong sana, tolong ke sini, panggil teh, sini teh, ada instruksi dari lurah, tolong sana. Begitu pulang sama istrinya mah, alah keok, podo wae, bener nggak? Iya, model-model begini. Saya kasih tahu bu ya, betul itu adalah nemu duit. Yang namanya nemu berarti ada tuannya, ada yang punya. Yang punyanya siapa? Laki lu, iya kan? Diambil itu duit, kemudian dibelanjakan ke pasar, dipakailah belanja beras dan segala macamnya, sampai ke rumah dimasak, dimakan sama anak-anakmu, kemudian masuk ke dalam perut, mengalir ke urat-urat nadi, masuk ke kolbu, menurut ilmu fikih yang dimakan oleh anak-anakmu haram. Ayo lu, ada yang protes pak, kan duit suami. Yo, saya kasih tahu, terkecuali begitu ibu nyuci, nemu duit, laporan dulu, bang, nemu duit di dari kantong celana abang, 100.000, kata si abang, oh iya lupa, terus bagaimana? Ya sudah, ikhlas buat kamu belanja, itu bagus. Ini mah enggak bang, tadi nemu duit di celana pihak 100.000, duitnya dipa, aduh belah, aduh ajur ge. Itu namanya ridon bisukti, mulutnya mengucapkan iya, hatinya benci. Apa kata suami? Besok-besok jatah lu gua kurangin. Ayo lo, paham? Makanya udah stop maling duit suami ya, stop. Cuman masalahnya suaminya pelit bener. Iya bener. Mana suaminya? Yang mana? Tunjukin yang mana? Jauh. Suaminya pelit, makanya pak kalau pengen istri cantik, pengen istri glowing mukanya, kasih duit dong. Ini mah enggak, istri pengen glowing, pengen cantik, duit disumput-sumput di peci di sini nih. Pugu istri kita mah pinter pak. Jangankan di peci, disempak ke celana dalam ketemu istri kita mah. Bener ya? Tuh, makanya dijaga bu. Inilah misi Allah, Maulid. Innama bu'istu liutammima makarimal. Diutusnya di muka bumi ini Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak akhlak yang mana yang harus direformasi oleh baginda Nabi. Kemarin pak, beberapa waktu yang lalu kita diperlihatkan di media sosial, di media elektronik, di media cetak, demo besar-besaran di mana-mana, kerusuhan juga di mana-mana, kemudian penjarahan juga terjadi. Siapa yang salah, mohon maaf. Saya berpesan kepada masyarakat yang ada di Kota Jaya Laut dan umumnya muslimin muslimat, jangan sampai memprovokasi yang lain. Sudah, biarkan saudara-saudara kita di sana demo, biarkan saudara-saudara kita menyampaikan aspirasi. Ada yang berwenang, ada petugas yang mampu menghalau itu semua. Kita di masyarakat nggak usah ikut-ikutan, betul? Sudah nggak usah ikut-ikutan. Yang penting kita ngedoa sajalah, mudah-mudahan kampung kita terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Khususnya adalah Lampung, umumnya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun. Sudah itu kita ngerti enggak? Ujung-ujungnya memprovokasi di media sosial, beganalah beginilah, beganalah begini. Hati mawat niku. Iya udah bang. Iya kan? Kayak ibu-ibu nih berantem sama suami, update status pan PA itu pak. Iya kan, berantem sama suami, bukannya ditutupin aib itu malah dibuka di update status. Gua menak sama suami gue tuh. Kenapa gitu? Emang nggak pulang-pulang? Enak gua.
biar kalau pulang gua kasih jubur. Di status yang baca siapa? Istrinya RT yang baca. Ngobrol sama istrinya kadus, iya sama saja suami gua juga nggak pulang-pulang tuh, sama. Iya kan? Sudahlah bu, nggak usah. Sebab kenapa? Dengan sendirinya ibu sudah mengumbar aib sendiri. Sudahlah, tutupin kalau bisa mah. Saudara hadirin rahimakumullah. Inilah berkaitan dengan Nabi, akhlak yang harus kita tanamkan saudara-saudara. Ya, akhlak yang mana yang harus kita tanamkan? Terutama adalah Nabi itu membawa perintah urusan sholat ini Pak, wajib hukumnya. Hukumnya wajib bu. Awwalu ma yuhasabu baina yaumal qiyamatis shalah. Pertama yang akan ditanyakan di yaumil kiamat nanti urusan sholat. Nah, Allah nggak menanyakan apa jabatanmu, berapa hartamu, apa kegunaanmu di dunia. Tidak ditanyakan itu saudara-saudara. Yang ditanyakan adalah bagaimana sholatmu. Fa'in saluha sayur amalihi. Apabila sholatnya bagus, sholatnya baik, maka amalan yang lain pun akan ikut baik. Artinya orang yang mengamalkan sholat saudara-saudara, maka dia akan mengaplikasikan amalan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini sholat mah jojong tapi STMJ Pak. Tahu STMJ? Sholat mah jojong maksiat jalan terus. Sama dengan ibu-ibu kalau pengajian mah doang baik seragam. Pengajian seragam model begini nih. Model begini. Ibu ngantuk kan? Ngantuk? Enggak. Dengerin ya. Ya kalau enggak ngedengerin mau kabina-bina amat deket salon. Dengerin ya. Yo. Salat. Dia terjemahkan salat itu dalam kehadiran sehari-hari Pak. Lihat salat Pak. Lihat salat. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam salat. Imamnya Pak, imamnya RT, T di Pak RT T, woi, mana Pak RT? Tiga Niko, nggak bohong di situ aja, bohong. Enggak, bohong. Saya memanggil gitu, tolong buatin kopi. Gua kegerewekan di tadi minta kopi, gua ngerti orang dia bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mak hati-hati mah. Masya Allah. Pak saya keluar tadi ngebisik ke saya Pak Ustaz, tolong bahas soal kopi. Siap. Rupanya dia kayak pengen ngopi Pak. Nah, kori mah nggak usah ngopi, kori mah mesti ngerusak sawarana. Ulah nya aya mah beakeun. Hadirin rahimakumullah. Tuh salat Pak, kita lihat pengamalan salat. Kalau kita bisa mengambil pelajaran salat, bisa terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Imamnya RT Pak, imamnya RT. Datang kadus tetap ikut kepada datang lurah tetap ikut kepada, nggak ngomong begini nanti dulu gua jadi ngikut-ngikut lu kan RT bawahan gua. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Datang camat tetap ikut ke datang bupati, datang gubernur, bahkan presiden kalau dia dalam salat berjamaah imamnya RT tetap ikut maka hidup. Kalau seperti itu Pak, insya Allah adanya kesinambungan. Disitulah orang-orang yang menjalin silaturahim. Makanya jaga sholat tuh Pak. Ini kadang-kadang sholat ting bating naudzubillah min dzalik. Musola ma an-nur. Pakai kalimat an-nur. Kalau dalam bahasa nahunya, kalau sudah dia memakai kalimat an, berarti lebih bercahaya. Maka kalimat an berarti lebih bercahaya. Tapi orang-orang yang kita lihat mati. Iya ge.
Sholat berjamaah pemain lama semua. Ya Kang Mus ya. Ya jujur aja sih, nggak usah ini. Betul kan? Siapa yang ngomong tuh RT? Tuh, sholat pemain lama semua. Kadang-kadang mah sudah aki-aki semua yang sholat. Terus ngapain pengajian? Ngapain maulid? Ngapain setiap minggu berangkat pengajian? Kalau sholat masih ditinggalan. Hati-hati saudara-saudara, ibu-ibu, mohon maaf bapak-bapak yang dalam hampura, dulu maaf bang ya. Sholat kita, ngaji kita kemana-mana, tapi kalau dalam hatinya masih punya sifat tersebut, benci sama saudara-saudara yang lain, nol sholat kita. Tuh, dia omongin begini orang ngerti, pada melotot semua, jadi takut ya. Iya. Mengayati apa mau gerebek gua nih? Kayaknya serius gitu pak melototnya. Tuh. Makanya mohon maaf kalau saya Abah Ustad hampura, saya mengukur keilmuan seseorang eta lain dina pakaian make sorban, ngengser, jubah, udengnya segede helm Vespa. Ngukur keilmuan seseorang. Mohon maaf Pak, nggak jaminan. Kiai bukan jaminan masuk surga. Ustad bukan manjing sorga jaminannya. Justru Ustadz itu paling duluan Pak. Paling duluan masuk sorganya. Iya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin lah Ustadz dulu lah Pak. Iya kan, sebab kenapa Bu? Mohon maaf, tidak ada dalil yang mengatakan banyaknya istri masuk neraka karena suaminya. Tidak ada dalil itu. Kalaupun ada dalilnya, tolong bawakan ke sini ngaji sama saya. Bener Pak. Tapi banyak seorang suami yang masuk neraka karena tingkah laku elunya kemana nih? Oh yang merah. Gemuk sehat. Ya, mudah-mudahan kalau kata Allah, coba Ijrail ngapain? Turun ke musola An-Nur, ngapain? Cabut nyawanya yang gendut-gendut. Aduh, 1, 2, 3. Iya, tapi biasanya kalau yang gendut itu Pak, diabetes. Siapa tuh? Kayaknya mengerasa ke. Iya. Kalau yang kurus kering, nah kayak ibu nih, kencing manis ini. Iya. Kurus, ini mah kurang kasih sayang suaminya. Nggak punya suami, kasihan deh lu. Mohon maaf Bu ya. Ini mah hitung-hitung hiburan aja lah ya. Hah? Udah 3 kali, hebat. Padahal mukanya biasa-biasa saja loh, tapi suaminya 3 loh. Ngalahin si Ellen ini mah. Hebat. Alhamdulillah Bu ya, sehat-sehat Bu ya. Doain saya Bu biar sehat juga dakwah. Dah nggak usah diomongin lagi, itu sudah kudrat iradatnya Allah. Mau 3, mau 2, mau 1 silahkan. Tapi kalau perempuan nggak diwajibkan, dalam Qur'annya nggak ada. Tapi kalau laki-laki ada dalilnya jelas, masna wa sulasa wa ruba. Laki-laki mah perintahnya juga 1, 2, 3 sampai 4. Itu laki-laki Bu. Tapi kalau nggak kuat bah, aduh saya gawa gego, barangnya mah sama, bentuknya sama, rasanya sama, permainan dan sensasi yang berbeda itu. Iya gaul gelur. Bu, saya minum dulu ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Alhamdulillah, saya dikasihlah segar, rasanya rasa jeruk nipis. Mudah-mudahan yang beli insya Allah berkah. Yang beli siapa ini? Yang ini? Lur, sila ya? Beneran sila sing tuku? Hah? Orang yakin? Mukanya nggak meyakinkan, boy. Iya ngerti, cuman dia main HP terus, main solot. Makanya Pak RT, Pak Kadus, Pak Seklur, kalau ada anak muda kita kumpul-kumpul di pinggir laut, remang-remang, periksa HP-nya, selot gitu Pak. Benar? Tuh ngaku. Ini ngapain ini? Ngapain? Enggak. Bina amat. Alhamdulillah. Cuman kebina-bina mas saya yang ngambil. Jarang-jarang lu ada kiai begini, PA begini, bener aja. Ya jempol ibu saya mah kenger. Enak baik. Akhlaknya lur, akhlak. Ya lagi-lagi akhlak ya Allah, bu akhlak ya. Terjemahin sholat tuh, sholat ya Allah ya Rasulullah. Sholat itu luar biasa Pak. Makanya subhanallah, orang yang betul-betul dia mengamalkan sholat maka insya Allah pertama akhlaknya benar insya Allah, benar insya Allah. Beda dengan kita sholat mah jalan terus, pengajian mah dibuka, tablik akbar kita dibuka, tapi dengan tetangga kita masih punya sifat hasad, dengki, iri. Betul? Ada tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Mana orangnya? Buat diri jadi. Ada? Menghidap? Ada tetangga beli kipas angin, dia yang kepanasan. Ada ustadz nikah lagi, ribut ibu-ibu mah. Males gua mengaji sama ustadz sana mah. Kenapa ge? Ustadznya nikah lagi, kawin lagi. Ustadz itu mata itu. Iya, ustadz ngajong nih, ngajong nih. Masalahnya di mana, Bu? Hah? Kan perintahnya kayak tadi 4 laki-laki mah. Udahlah nggak usah diributin. Ini kadang-kadang Masya Allah, ibu kalau ngelarang suami nikah lagi berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa. Ayo lo, kata laki-laki yang di dalam, menang nih gua kalau begini, menang nih. Enggak Pak, enggak, jangan juga. Mentang-mentang ada dalil seperti itu, laju. Jangan ya. Jangan sia-siakan Allah yang berikan istri kita kepada kita yang baik, model-model begini Pak. Insya Allah. Sebab Masya Allah kalau tanpa adanya istri Pak, seorang Pak Sekretaris Lurah, dia nggak bakal bisa seperti itu tanpa kehadiran seorang Pak Mustafa sekarang bisa dipanggil Ustadz oleh orang yang lain tanpa ada dukungan dari istri juga mustahil. Saya ceramah kemana-mana juga kalau tanpa istri juga mustahil. Jadi istri itu Pak, Masya Allah pakaian kita. Jangan sia-siakan Pak. Cuman kadang-kadang istrinya yang kurang ajar. Nggak ada akhlaknya sama suami. Nggak ada. Hah? Ya saya kan nggak ngomong semuanya. Nggak ngomong satu-satu. Ini mah dijama aja lah. Ustadz kan nggak semuanya. Iya, nggak semuanya. Kalau semuanya rusak negara Lempasing Bu. Bener nggak? Sama Bu, Ustadz Kiai nggak semuanya bener. Ada yang bener, ada yang lurus, ada yang nggak bener. Siapa? Sudah dibuktikan oleh Allah melalui negara kita. Uang dana haji tetap di korup, disitunya menteri agama.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi memang betul nggak semuanya. Termasuk yang di sini-sini enggak semuanya. Cuman dari 100%, cuman 1% bener. Yang lainnya mah PA semua. Kenapa bisa demikian? Karena berkaitan dengan alat tadi, Bu. Ibu suka melotot sama suami, masih. Orang yang tukang pelotot sama suami itu disempitkan jalan rezekinya, Bu. Hati-hati. Kenapa? Di sini mah ada yang jawab aja ya. Masa merem? Lah iya bener. Iya bener, Bu. Masa ya merem? Maksudnya melotot dengan cara melihat itu beda. Kalau melotot mah, Bu, itu biji mata kalau bisa mah keluar. Itu kenapa bisa demikian? Masya Allah. Sebenarnya, Bu, ibadah ibu mah gampang ibadah ibu-ibu mah. Pertama, layani suami dengan baik, lakukan perintahnya suami selama perintah suami itu tidak mudarat dan tidak mengandung maksiat. Yang ketiga, usahakan di depan suami itu dalam keadaan apapun tersenyum. Gitu. Iki mau rating bating. Lamun giliran gajian bepa, giliran gajian tanggal muda tanggal muda Bu, tanggal muda bukan senyum lagi, omongan gak dipelan dicedal-cedal. Kalau tanggal muda mah ayang timbang enak. Iya kalau tanggal muda mah Masya Allah, ayang akarang enggak ayang. Kata suaminya, apa sih ngomong lu? Mau makan sekarang? Enggak, itu maksudnya. Kalau tanggal muda tuh, Bang. Tapi kalau sudah tanggal tua, la ilaha illallah. Pakai celana ge 4 biji. Parah ya sirah kok. Parah pukul sirah. Biarin Bang, kita beri ibu-ibu aja nih. Kadang-kadang ibu-ibu kurang ajar ge. Iya, makhluk aneh tapi nyata ibu-ibu ini. Ras yang paling kuat di muka bumi adalah ibu-ibu. Bener nggak? Kenapa saya katakan demikian, Mbak? Belum ada ceritanya seorang laki-laki hamil melahirkan, nggak ada. Tapi ibu-ibu, Pak, Masya Allah. Bu, saya tanya, ngelahirin sakit nggak, Bu? Sakit. Anak berapa? Yang banyak aja. Kalau 2 anak 5. Ngelahirin sakit anaknya. Ngapain lu bilang sakit kalau 5 anak? Bener nggak? Tuh, Pak, dengerin. Ngelahirin itu sakitnya luar biasa. Tapi anaknya 5. Allahu Akbar. Ya, Bu, Masya Allah, ibu mah enak sebenarnya mah ibadah mah, ya. Apa kata suami saja udah ikutin. Ini kadang-kadang Masya Allah, kalau giliran tanggal tua saja la ilaha illallah. Ting bating. Ya model-model begini nih kalau mau pengajian bagus-bagus, Masya Allah. Mau pengajian mah bagus-bagus, kerudung belum beres, kreditan gak dipakai. Iya, makanya kayak miring. Gak usah dibenerin, gak usah. Dari tadi udah diperhatiin miring, kredit. Belum abu ya. Ini mah hiburan ya. Jangan dimarah-marah. Saya tahu tadi ibu mikir Ustadz ganteng nian. Ya jelas. Ada yang melotot aja, bukan melotot benci, saya paham saya juga. Mikir aja tuh, nomor WA-nya ada nggak? Ada, minta nanti sama Pak Mustafa ada. Kalau nggak punya, nanti saya kasih nomor ATM. Iya. Hadirin rahimakumullah, Bu, tuh ya. Kalau giliran tanggal tua mah ya Allah. Padahal mah, Bu, apapun yang dikerjakan kalau suami minta, tetap layani.
Tuh, dengerin, ada suami istri nih. Dengerin. Ustadz capek, habis rewang di tetangga, tetap layanin. Bodo amat loh, kasih tahu malah ngeyel, capek. Tetap kasih bu, tetap. Cuman masalahnya suaminya juga harus paham pak, harus ngerti. Ini maksudnya istri kita kecapean, hajar baik. Ya jangan harus menghargai istri. Cuman istri juga harus paham kalau suami sudah bolak-balik 3 kali dapur, tengah, depan, tengah, balik lagi, buat kopi lagi, ngerokok lagi, itu kode itu. Bener nggak? Jadi kalau sudah bolak-balik dapur, tengah, ke depan, tengah, duduk lagi ngerokok, udah jangan ditanya-tanya lagi, langsung aduh bang, aduh ngetih, aduh lanjut, tarik ke kamar, gitu kudunya. Ini mah enggak, kadang-kadang kita bapak ya, masya Allah, kudu ditarik-tarik baik. Hadirin rahimakumullah, jam 3:30 sudah. Apa? Kurang? Mau sampai jam berapa? Sampai jam berapa bu? Maghrib. Belum ada ceramah sampai mati di sini. Kurang ajar. Mending kalau sesuai. Kalau nggak sesuai mengapain? Paling 500.000. Buat apa nggak main saya Pak Mustafa sekarang nggak main? Bener. 2 jeti. Bohong Pak Ustaz, bohong itu mah ya. Bohong. Saya mah ikhlas berapapun jadi, yang penting nolnya sajalah dilebihin. Iya, angka mah relatif gelur. Meskipun angkanya 1 tapi nolnya 6. Ya kan lumayan. Ustaz ceramah kok ngomongin duit terus. Penting itu mah. Penting ya lur. Penting bu. Saya mau tanya, manusia mana yang gak butuh duit? Ayo. Manusia mana yang gak butuh duit? Gak ada pak. Kalau kemarin kita 17 Agustus pak, hubbul watan minal iman, cinta kepada negara, pasek lur, mengabdi kepada negara, jangan digaji sama negara. Agama wat pasek. Nah, tuh zamannya. Jadi hati-hati kalau ngomongin duit Bapak. Ini kadang-kadang asal Pak Ustaz, ngaji mah kudu ikhlas, nggak usah hitung-hitungan. Ceramah mah kudu ikhlas. Enak tuh ngomong Pak. Enak ngomong ikhlas. Ibu pergi ke Bandar Lampung, kebelet pengen pipis, nggak mungkin pipis di tengah jalan, betul nggak? Cari toilet di Pasar Cimeng, begitu keluar 2, padahal yang kita buang air kencing kita, bener nggak? Bener nggak? Tapi kenapa kita harus sama? Gua juga begitu, kudu jelas banget. Ya, hadirin rahimakumullah. Terakhir, karena waktu sudah jam 3:30, boleh jadi kita jamak dulu Pak. Kalaupun kita ini sudah waktu asar, niatkan semuanya kita yang ada di sini dalam hati, ya Allah, nanti selesai acara dari sini pulang ke rumah, kami atau saya mau melaksanakan sholat asar. Jadi artinya iktimah dulu dalam hati masing-masing ya. Boleh, artinya dalam pengajian mah nggak apa-apa, terkecuali pas begitu lagi ada pengajian, ada kumandang azan, kita harus hormati dan menghargai azan dulu. Berhubung iki mah ora kerumu sing azane, maka hado gaspol. Lanjut 5 menit lagi ya Bu.
Sorga ibu ada di telapak kaki suamimu. Hadroh, kalau kalian belum pada nikah, hei, dengerin. Kalau kalian belum pada nikah, yang belum nikah punya orang tua, sorgamu ada di telapak kaki ibumu. Maka jangan sia-siakan ibu kita, Pak. Jangan sia-siakan tuh orang tua. Ziarah kita keliling Wali Songo, bolak-balik Makkah, Madinah, umroh Indonesia. Orang tua kita terkulai di rumah sakit. Masa bodoh gak mau ngurusin anak yang model begini, Pak? Tolong aminkan, mudah-mudahan dicekek malaikat. Ada? Ya, tolong anak-anakku sekalian, sorgamu ada di telapak kaki ibumu. Jangan sia-siakan ibumu, karena doa yang paling hebat adalah ibumu. Mau kemanapun kita Bapak dan Saudara, jabatan kita di pundak kita ada, harta kita di mana-mana, tapi kalau terhadap ibu kita tidak ada akhlaknya, nggak bakal berkah. Sekarang ibu sudah nikah, sorgamu ada di telapak kaki suamimu. Ingat, sekali lagi Bu ya, Ustadz nggak percaya, sok nanti buktiin. Pulang dari sini, nanti malam habis sholat isya, dudukin suami di kursi, dudukin. Ada apa ini tiba-tiba kamu ini suruh duduk saya nih? Tenang aja Pak, kata Pak Ustadz waktu pengajian tadi, sorga itu ada di telapak kaki abang. Saya mau buktiin ini betul apa enggak. Suaminya duduk di kursi habis sholat isya, pakai sarung doang. Si Rodiah Pak, namanya istrinya Rodiah. Kuat, enek ngomong Rodiah, nggak ada ya. Duduklah bersimpuh Pak di hadapan di bawah kaki suami. Ada apa kamu ini mah? Kok tiba-tiba pulang pengajian begini sikapmu ini? Bisa berubah 100 derajat ini. Kenapa ini? Kata Pak Ustadz, sorga saya itu ada di telapak kaki abang. Selama ini nggak pernah saya dengar. Ini alhamdulillah berkat pengajian di An-Nur, saya dengar sorga itu ada di telapak kaki abang. Saya pengen betul mendapatkan ridho dari Allah. Monggo abang duduk, tenang gawo yo, tenang. Dicari sama si istri tadi, bersimpuh dia. Lah suaminya kan pakai sarung, habis sholat isya, iya kan? Diangkat sedikit, terus diangkat. Sampai ke tengah-tengah dia paham, oh rupanya ini sorga di tengah-tengah. Ya aduh bang, lanjut yo, lanjut bang. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya adalah di dalam pengajian ini, pertama masyarakat Musola An-Nur mengadakan maulid ini adalah ta'ziman wa takriman li maulidin nabi, mengagungkan dan memuliakan manusia yang super power, yang king of the king, best is the best Pak. Beliau adalah habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, pemimpin dunia yang mampu mereformasi akhlak manusia. Beliau dimusuhin, beliau dimarahin, beliau dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Apakah Nabi dendam? Tidak. Ketika Nabi difitnah oleh seorang lain, apakah Nabi benci? Tidak. Ketika Nabi juga dimusuhin oleh para kaum-kaumnya pada saat itu, dimusuhin, benci Nabi? Enggak. Tapi ketika orang yang memusuhi Nabi sakit parah, Nabi orang pertama yang lebih datang menjenguk orang yang musuh tadi, sampai akhirnya orang yang tadi bersyahadat masuk Islam. Coba kalau Muhammad suka Jawa Laut, ketika difitnah kita oleh orang lain, apa ya sikap kita? Ketika kita dilempar batu oleh orang lain, apa sikap kita? Kita ngebales, kita apa? Ditabok oleh orang lain, tak apa lu nabok-nabok gua, pasti ngebalas. Tapi Nabi tidak.
Makanya orang yang hebat Pak, orang yang benar-benar mengamalkan akhlak Rasul, kalau ketika kita difitnah, ketika kita dimusuhin, ketika kita dilemparin dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, mampu kita tersenyum kepada orang tersebut. Bisa nggak model begitu? Mual bisa? Maaga. Nggak bisa kita apa? Ada yang melotot, bawa motor nih, ada yang melotot kita. Apa yang melotot sama gua tuh? Iya kan? Iya, sama dengan ibu-ibu nih, ngesen kanan belok kiri, PA lo. Tuh Pak, ini yang hebat mah. Ini yang hebat orang mah. Ketika kita dimusuhin, ketika kita dipitnah, ketika kita dilempari batu sampai berdarah-darah, tapi kita masih tersenyum. Ketika ditegur sama orang lain, kenapa Bapak diam aja, dipitnah, dilempari? Jawab senyum, sesungguhnya dia adalah tidak tahu apa yang sebenarnya. Lah saya digituin Pak, nggak bisa saya Pak. Saya lagi bawa mobil, ada cewek Pak di depan mobil itu Pak. Ada cewek bawa motor, motornya motor gede, ininya kelihatan nih. Ininya Pak kelihatan, makanya kaos sepotong itu. Lah saya emang gak dijauhin, saya deketin, saya lihat, saya lemparin puntung rokok. Kelepekan orang itu Pak. Ya, yang kedua kesimpulannya adalah mudah-mudahan dengan mengadakan acara maulid seperti ini masyarakat Andor, insya Allah berjamaah sholatnya makin bertambah, amin. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan 5 waktunya insya Allah. Jangan hanya sekedar maulidnya dibesar-besarkan, tapi pelajaran baginda nabinya nggak dipakai, ini yang akan membawa mudarat kepada kita. Maka jangan pernah menyalahkan siapa-siapa Pak. Kalau ketika kita diberikan ujian, banjir di mana-mana kemarin, betul? Longsor kita di mana-mana terjadi, gempa bumi, kebanjiran. Berapa nyawa yang hilang sia-sia? Saat ini pun belum selesai Bali Pak. Belum selesai. Nggak usah nyalain, ini gara-gara pemimpin ini, ini gara-gara ini. Nggak usah. Ini teguran buat kita, cobaan buat kita. Kenapa? La'allakum yatafakkarun. Biar kita mampu berpikir, introspeksi diri. Ada apa dengan ini semua? Kalau ini mampu kita terjemahkan saudara-saudara, maka insya Allah kehidupan Sukajaya Daud, insya Allah baldatun thayyibatun warabun, menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Insya Allah tuh sudah ya, hidup nggak usah sombong-sombong. Yang hak sombong itu Allah, Nabi punya pangkat rahmatan lil alamin, nggak sombong Nabi Pak. Kita agungkan dia, nggak sombong. Kita kadang-kadang baru jadi linmas saja, petantang, petenteng. Linmas? Ada linmas? Ada? Oh, dah ya. Hadirin rahimakumullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena Pak Sekretaris Lurah, Pak Ustadz, karena tadi dari tanggal 1 alhamdulillah saya keliling ceramah. Nih tadi ba'da dohor saya sempetin dulu di Pasar Ambon, langsung meluncur ke sini. Udah ditelepon ini Pak Ustadz geus di mana? Pak Ustadz geus di mana? Enggak sih, ajalankeun baja yang pasti datang jeung dibayar ieu. Gitu. Ieu menelponan benelponan geus kayak iane bae. Iya, sirako mikirku. Udah sih doain aja, insya Allah saya datang gitu, insya Allah datang, doain Bu, doain karena malam ini di sini, sore ini Pak, nanti malam saya di Keteguhan, di lapangan Rumah Rusun Tabligh Akbar. Alhamdulillah malam Selasa berangkat lagi Pak, pesawaran daerah Tataan. Malam Rebo langsung lewat lagi ke sini Pak, malam Rebo Bunut Padang Cermin. Syukur-syukur nanti kalau ada yang lihat mampirin ya Bu ya, ingetin ya, hampirin, siapin aja kardus-kardus kosong. Terus malam Jumat Pak, saya berangkat ke Bogor, dapat undangan tabligh akbar di sana, ngisi di gedung GSG Pemuda Pramuka Pancasila, organisasi Pancasila itu di Gunung Putri.
Acaranya hari Sabtu malam Minggu di sana. 2 hari saya di Bogor. Balik hari Selasa acara masih di Bandar Lampung, Maulid sampai malam Selasa tanggal 23, 24, 28. Alhamdulillah. Terus sampai Oktober, sampai tanggal 28 Oktober terakhir saya Pak, mohon doanya semuanya, itu ditelepon pihak adminnya Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad di Pekanbaru. Alhamdulillah. Tuh makanya nggak ecek-ecek Kang, saya terus terang jujur. Iya, nggak kaleng-kaleng. Ini kadang-kadang ngundang saya, Ustadz, berapa yang ngundang Ustadz itu pantas? Berapa tak? Ini kadang-kadang berapa? 3 hari di sana Pak, dengan jamaah Abdul Somad saya di sana. Kemudian tanggal masuk di bulan November, ada tanggal 10 November hari pahlawan. Saya diundang oleh Dasat Latif melalui adminnya di Makassar, Pak. Alhamdulillah. Yang jadi pemikiran saya itu juga kalau mereka mengundang saya,